City mengawali permainan yang tampak memberikan ruang ke Doku untuk melakukan pressing dari berbagai sisi lapangan. Pergerakan Doku dalam melakukan pressing tidak menghasilkan. Tidak ada efek yang krusial yang ditimbulkan di pertahanan Newcastle. Namun aksinya mendorong permainan City menjadi tampak agresif, terutama dalam meningkatkan pressing yang intens di lini depan. Benteng pertahanan Newcastle masih terlalu kuat, cukup mengganggu Doku dalam menjalankan peran menyerang. City mengubah arah serangan dengan memanfaatkan sisi kanan lapangan. Skenario itu menjadikan Bernardo Silva sebagai aktor di sana. Percobaan serangan dan pergerakan pertama dari sisi kanan gagal. Pertahanan Newcastle masih sangat tangguh untuk ditembus. Kondisi itu menjadikan bola tampak sering ditarik ke belakang. Bola dialirkan kembali ke belakang untuk memulai membangun serangan. Pressing pemain Newcastle yang tinggi tampak sangat merepotkan City, terutama dalam membangun serangan yang lebih rapih di lini tengah. Newcastle yang memberikan pressing yang tinggi dalam laga itu tampak membuat permainan menjadi begitu cepat bergerak, sukses memaksa dan mengacaukan pergerakan lini tengah City. Namun, City menjawab dengan meningkatkan kecepatan dan pergerakan, memanfaatkan umpan-umpan pendek untuk mengurangi tekanan lawan. Proses itu dilakukan dengan hati-hati dan sangat terkontrol. Kondisi itu dimanfaatkan untuk mencari momen tepat menyerang. Hasilnya sukses melahirkan peluang emas City di menit 8 melalui Doku. Namun, lini belakang Newcastle masih sangat tangguh untuk menahan. Pergerakan Jeremy Doku benar-benar tampak kesulitan. Kedua tim tampak memainkan pressing yang tinggi dalam laga. Manchester City kembali melakukan pressing mengandalkan sisi kanan. Penjagaan yang ketat menjadikan sulit menembus pertahanan. Namun, kecerdikan Bernardo berhasil menciptakan gol di menit 13. Mendapatkan satu gol pembuka di menit ke-13 dalam laga. Manchester City tidak mengendorkan serangannya. Hasilnya, City hampir saja menambah pundi gol di menit 15. 16 menit kemudian, City sukses menambah pundi gol di menit 31. Gol tercipta melalui Bernardo Silva untuk yang kedua. Phil Foden menunjukkan skill epik dalam menahan bola di depan gawang lawan yang hampir berbuah gol. 1 menit sebelum waktu normal babak pertama berakhir, Doku dapat peluang emas setelah menembus pertahanan Newcastle. Doku yang berhadapan dengan penjaga gawang Newcastle gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Memasuki babak kedua dalam laga penentuan Piala FA itu, City tidak memberikan perubahan yang besar pada arah serangan, mengandalkan sisi kanan untuk melakukan serangan. City hampir menggandakan gol di 4 menit saat babak pertama dimulai. Doku melakukan pergerakan yang tidak menentu sepanjang laga, bergerak dari posisi tengah ke kiri, hingga membantu pertahanan. Tertinggal 2 gol, Newcastle terus tingkatkan perlawanan. Di menit 65 hampir saja memperkecil ketertinggalan dalam laga. Disiplin tinggi pemain City masih mampu melakukan penyelamatan. Langkah lini belakang City cukup mengagumkan. Newcastle masukkan Almiron untuk memastikan konsistensi pressing. Pemain Newcastle itu tampil pembeda mengintenskan serangan, meningkatkan tekanan terhadap pemain City di lapangan. Pergerakan Doku tampak gagal dalam memberikan ancaman. Sebagai laga penentu ke babak selanjutnya di Piala FA, City tampak tidak mengendorkan serangan hingga akhir laga. Begitupun Newcastle yang terus memberikan perlawanan. Pressing tinggi mewarnai permainan sepanjang laga berlangsung. City terus menjaga konsistensi serangan dalam laga. Oscar Bob menggantikan Doku ditugaskan untuk memastikan itu. Dan Alvarez juga dimasukkan menggantikan Erling Haaland. Skor 2-0 untuk Manchester City tidak berubah hingga akhir laga.